sampurna. Lah Nur Muhammad iki kan nur kasampurna nek wong Jawa. Nah, makanya dikatakan bahwa bumi ini diciptakan untuk menampung Nur Muhammad itu, Nur Muhammad tersebut. Makanya banyaklah bersolawat. Penuhi duniamu. Unsur duniamu ya raga nafsu akalmu dengan solawat itu. Kalau sudah penuh nanti akan menembus rohmu. Bertemulah abaru. Nah, koneng rasa. Lah bertemulah Sirul Muhammad. Sir Muhammad, Nur Muhammad, Ruh Muhammad. Nah, terakhir kan hayunnya itu. Dat yang ada di dalam Kanjeng Nabi Muhammad itu. Tapi anu ya sudah ngalami kepenak deh kan Gus. Ya maksudnya tirakat akhir ini sudah mulai merasakan nyaman. Dari segi suara itu surat Al-Ikhlas niku mawon sih. Oh iya. Ada perbedaan daripada saya membaca dalam arti tidak terlalu ucapan kalimat la ilaha illallah 70.000 sama 1.000 ada sesuatu yang beda menurut saya. Ya ada sih istighfar 1000 kali, terus apa meneh sholawat sallallahu ala Muhammad 1000 kali. Ada juga Al-Ikhlas 1000 kali. Wuh doyone duit. Tidak bisa kita terus daya ini bagus, yang ini enggak bisa. Nah surat Al-Ikhlas kan Qul huwallahu ahad itu kan sing jaga malaikat Jibril, Allahu Samad, semuanya tergantung pada Allah. Itu Mikail. Terus lam yalid wa lam yulad itu kan kelahiran dan kematian, itu Israel terakhir. Walam yakul lahu kufuwan ahad, Israfil. Sampeyan maca surat Al-Ikhlas padha karo gugah malaikat papat. Nek wong Jawa gugah sedulur papat. 8 cerit tetap sampai. Itu bagus. Sampeyan maca Al-Ikhlas, wah. Kita nggak bicara fadilah ya. Tapi kan yo tetep kabeh yang doyo gaib. Lah Kanjeng Nabi nek sayembara sapa sing bisa entuk anake. Ya Ali bin Abi Thalib yang mergo surat Al-Ikhlas. Ya kita nggak bicara fadilah. Cuman ya secara rububiyah lah. Kita kan notodonya butuh doyo ta. Sangon. Cuman gini ya. Kita ini sudah saatnya sering-sering semedi masuk alam kosong. Jadi medhot karo jagat ya. Jagat donya lah. Nek aku paling seneng nek mlebu alam kosong di seperempat jam, 15 menit, 20 menit. Terus meneng ya mlebu ning alam kosong. Tuh. Mlebu alam kosong itu fadilah ya. Ya ngomong ke fadilah apa ya kan Gus ya. Ya murni, cuman kan ada fadilahnya gitu. Ya nek rububiyah itu ada fadilah, nek mulukiyah kan tahu kita mung Gusti Allah tok sing dadi pancer to. Ning nek uluhiyah kan tauhid murni ya. Murni ora ono liya-liyane. Ilahian ta maksud tok ya nek. Nah, nek kita itu masuk ke alam kosong, satu, kita itu memutus keterikatan sama kemelekatan. Wong ini terikat dunia kesel, capek. Soalnya sampai banyak masalah, banyak apa? Hiruk pikuk di pikiran, di hati. Aslinya ndak ono masalah nih digawe-gawe. Masalah ini muncul, memang karena memang tipikal otak itu sukanya mikir.
Tipikal hati senengan ngrasakno. Setiap detik berubah. Mana kalau diputus masuklah alam kosong. Nah itu kamu akan melepas keterikatan dan kemelekatan. Nah, keterikatan dan kemelekatan itu akan memunculkan reaksi penolakan. Nah, penolakan kok tetap melebu, ya susah awakmu. Terus kedua, reaksi mempertahankan. Wis dipertahankan kok bablas, ayo susah. Ya kuwi isine donya ki seneng susah. Cukup kurang, enak nggak enak, manis pahit. Kalau kamu gitu terus ya capek. Nah dari capek itulah akhirnya kamu nggak punya daya kekuatan, nggak punya daya kuasa. Akhirnya hidupmu ribet karena kamu nggak punya daya gaib sama sekali. Nah, ya jadi memutus kemelekatan itu akan ngerampungi reaksimu, terus daya kamu mempertahankan dan daya kamu menolak. Itulah yang disebut pelepasan. Nah, pelepasan akhirnya tawakal. Nah, semakin lama sampai mlebu ning alam kosong, kamu akan masuk ke satu alam yang bersifat spiritual. Kamu masuk alam yang bersifat adikodrati. Kamu masuk alam yang bersifat tak berbatas. Nek wong Jawa jenenge suwung, tanki naya napa. Nek wong Buddha jenenge kosong. Kosong adalah isi adalah kosong. Nek wong Islam waladina yu'minuna bil ghaib, ghaibul ghaib. Nah, kamu masuk ke situ, udah otomatis kamu mempunyai daya gaib. Kamu ngecas. Kamu bergerak itu pakai daya gaib. Makanya gerakmu itu akan mempunyai kekuatan lebih. Kamu melihat itu memerlukan daya gaib. Kalau kamu sering masuk alam kosong, tajam matamu. Karena kekuatan gaib penglihatan kuat. Pendengaranmu, pangucapmu itu punya daya gaib. Nek pangucap secara murni mandi, suaramu mandi. Yaitu ciptaku rasa sejati, sabdaku dadi suaraku mandi kan itu. Sediaku pangriptaku, sabdaku dadi suaraku mandi kan itu. Itu sabda dadi ya. Tapi ini dari indera, daya gaibnya penglihatan, pendengaran, penciuman dan kalam itu memunculkan yang namanya adigineng. Akhirnya neng wong iso ngobrol ro kewan, neng wong iso ngobrol ro wit-witan, iso ngobrol ro alam. Itu hasil dari daya gaib yang kita sering masuk gitu. Jadi nek saiki sampean sering-sering kok semedi alam kosong. Sering wae. Ngapunten lho. Sampean sak mumet-mumete sampean, sak abot-abote ati sampean. Kuwi nek mlebu alam kosong lebur lah, Blek. Ini nek sampean ora mlebu, ribet engko sampean ketoke meneng, terang terus ning utekmu. Perang terus ning atimu. Berkecamuk. Lah itu kan akhirnya dari daya negatif dan akhirnya jane ora ono masalah ning di anak-anak. Ya sumber masalahnya ya diri kita sendiri. Jadi kita punya otak tapi dayanya menyerang kita. Kita punya hati dayanya menyerang kita. Nek otak dengan pusing, nek hati dengan sedih, was-was, resah, gelisah, khawatir. Oh no. Jadi itu waktunya dhewe nek Kang Parman paling enak bar maghrib. Nek kula bar subuh. Nek Kang Rus bar maghrib. Gitu. Nah, engko nek wis mlebu ning alam kosong kuwi, Masya Allah, kalau kamu sudah dekat dengan Sang Maha Gaib, ya wong sing jenenge tadarus sing kuwasa kan enak. Nah, nanti kalau kamu masuk alam kosong, kamu akan menemukan dirimu, aku sejati, aku murni. Dan nanti akan menyembah akunya Tuhan. Itu. Jadi disitulah ada teori diri sejati, guru sejati,
pangeran sejati, akhirnya sembah jati. Tahu tuh, nek Sunan Geseng kan zikir sing paling dhuwur kan meneng. Itulah dia akan masuk satu alam yang gaibul ghuyub bila harfin bila sautin. Tidak ada suara, tidak ada huruf. Dan kan Allah kan memerintahkan jangan sembah wujudku, jangan sembah sifatku, jangan sembah namaku, sembahlah aku. Akulah yang berwujud, akulah yang bersifat, akulah yang memiliki cahaya, akulah yang bernama Tuhan. Sembahlah aku. Saya menunggu. Lah itulah disebut sembah jati. Sholatnya sholat jati, sujudnya sujud jati. Nah ini akan berpengaruh ketika kita mau beribadah sholat. Nah ini saya akan mengantar sampai kepada diri murni, diri sejati. Tuh. Kamu akan menemukan sifat sejati. Apa sifat sejati? Banyak orang gagal di sini. Orang mlebu thariqah, mlebu ilmu kasepuhan. Kok dia merasa pinter, gagal dia. Saya merasa pinter, gagal saya. Saya akan menemukan yang maha pintar, Tuhan, Allah. Kalau saya merasa kuat, gagal saya. Saya merasa sakti, gagal. Yang maha kuat, yang maha sakti itu Allah. La haula wala quwata illa billah. Apalagi saya merasa sebagai penguasa wilayah tertentu. Lah itu ketipu dengan sifat-sifat kewalian. Repot. Saya merasa menguasai Nusantara. Saya memegang hitam dan putihnya Nusantara. Gagal saya. Ya bubar. Yang hijaunya yang putih ya. Iya tak? Tidak boleh kayak gitu. Saya merasa menguasai angin, saya merasa diri saya avatar, gagal itu. Itu secara mausuf, secara kesifatan. Itu kita ajiz lemah. Makanya ilmunya disebut mukjizat. Kan gitu. Kita itu lemah. Kita itu hina. Yang mulia Allah. Itulah ilmu karomah. Karamallahu wajhahan. Dan kita diridhoi Allah, ya radhiyallahu anhu kan gitu. Dan kita itu sebuah titah yang sempurna. Allah mensolawati Nur Muhammad di dalam kesempurnaan segala titah. Itulah sallallahu alaihi Muhammad. Mulanya kalau Kanjeng Nabi SAW sallallahu alaihi wasallam rak ngono. Lah Nur Muhammad dari Kanjeng Nabi itu diturunkan kepada umatnya itu di keakuan itu. Jadi akumu itu umat Muhammad, Nur Muhammad. Nah makanya disebut Kanjeng Nabi itu abaru. Bapak batin panjenengan ya Kanjeng Nabi itu. Mulanya wong tarekat kok orang ngerti sholawat, yo tutu tarekat. Urung ketemu kasampunan. Mulanya dikatakan, saya bicara Nur Muhammad ya, Nur kasampurnan. Dan ini kan pendapat masing-masing kan, wallahu a'lam ya, dari banyak aliran-aliran agama, aliran-aliran kepercayaan, ada aliran ini itu kalau sudah bertemu Nur Muhammad itu kan ya wallahu alam ya, yang jelas donga wae ad-du'a'u mauqufun bainas samai wal ardi. Doa itu tergantung di antara langit dan bumi. Ila bisolawatin. Nah urung ketemu Nur Muhammad ya. Makanya nek sampean ngucap sallallahu alaihi Muhammad itu sesungguhnya sampean sedang menanam daya
pengkabulan di dalam hidup dan kehidupan. Nenggon sedya sabda lan pangriptamu lan nenggon kalamu. Lah nek sampean semeti kosong itu untuk menyambungkan keakuanmu sebagai Nur Muhammad dan keakuan Tuhan sebagai Nurullah. Neng dhuwure akunya Tuhan dan akunya sampean itulah kon fayakun. Iki ilmu dhuwur iki. Piye? Nah makanya saya sering semeti kosong, meditasi kosong, kontemplasi, lebu alam kosong, lepas semuanya. Disinilah makna bahwa orang tarekat itu harus meninggalkan syariatnya dunia. Orang kok ninggal ke sholat kuwi fikih, orang kok ninggal ke puasa Ramadan kuwi fikih. Saya bilang hukum-hukum semesta dunia tinggal. Itu lah nek neng donya ya dilakoni mbok sithik disampurnane salate sampurnane posone sampurnane zakate sampurnane syukur kaji lah ngono nek dedet ora ono piye Kang Rus Kang Rio Parman kadang ya itu kan yang ditujukan nama Muhammad itu ya, tapi yang kita cari itu Nur Muhammadnya itu kan. Iya. Kadang kan kita yang istilahnya masih belum tahu paham kan bahwasanya Muhammad itu yang dohir itu ya yang diketahui cuma itu, tapi definisinya kita itu ya Nur Muhammad itu yang kita. Ya, nggih. Lah Nur Muhammad itu kan dalam misteri alam. Itulah yang unsur batin. Nah unsur zahir ya Kanjeng Nabi. Lah secara batin ya tirakatnya Kanjeng Nabi menemukan Nur Muhammad itulah sebagai uswatun hasanah. Ditiru. Lah Kanjeng Nabi nang gua Hira iki ngopo? Lah ditiru. Apa lakune ra ngono? Lah akhirnya kan Kanjeng Nabi menemukan sang aku Tuhan. Akhirnya Allah memperkenalkan dirinya kepada Kanjeng Nabi. Akulah Tuhanmu, akulah Allah. Itu bahasanya Gusti Allah dan Kanjeng Nabi. Tak ngono. Jadi panjenengan pengen ketemu Nur Muhammad, ya kudu tunggu wasilah. Ya Kanjeng Nabi, mulane tarekat itu kudu mukabarah tekan Kanjeng Nabi. Lah kita kan sanadnya nyambung. Lah nek ora nyambung ya ora sak ngedeki tarekat. Sanate tekan ngendi? Ora iso. Supaya apa? Sampurno. Lah Nur Muhammad iki kan nur kasampurna nek wong Jawa. Nah, makanya dikatakan bahwa bumi ini diciptakan untuk menampung Nur Muhammad itu, Nur Muhammad tersebut. Makanya banyaklah bersolawat. Penuhi duniamu. Unsur duniamu ya raga nafsu akalmu dengan solawat itu. Kalau sudah penuh nanti akan menembus rohmu. Bertemulah abaru. Nah, kau neng rasa. Lah bertemulah Sirul Muhammad. Sir Muhammad, Nur Muhammad, Ruh Muhammad. Nah, terakhir kan hayunnya itu. Dat yang ada di dalam Kanjeng Nabi Muhammad itu. Lah mulanen sering-sering mlebu ning alam kosong, sering-sering sholawat. Nah, dah. Terus lah nek wis sering semedi, sering kontemplasi, sering meditasi apa mung cukup kuwi. Lah engko lanjut klera-kleru, berarti tarekat endinge mung kuwi njut kuwi tok, liyane ora. Zikir ora, suluk ora ngono. Ziarah ora, sholawat ndak bisa. Saking keterkaitan gini lho. Nek sampean wis sering masuk di alam kosong, itu kan daya gaib. Lah nek sampean zikir, lah kuwi kamu menanam dalam dirimu. Kamu zikir aga la ilaha illallah, itu menanam daya tauhid dalam tubuhmu.
Kemudian kamu zikir illallah neng nafsumu, itu menanam daya tauhid di dalam nafsumu. Terus kamu zikir tawaf la ilaha illallah, itu kamu menanam daya zikir di dalam otakmu, daya tauhid. Ada zikir ruh, kamu menanam dalam ruhmu. Zikir rasa, kamu menanam dalam rasamu, dalam rasa dan perasaanmu. Zikir cahaya, kamu menanam daya tauhid dalam cahayamu. Supaya apa? Menjadi insan kamil, sempurna segala unsurnya dari raga, nafsu, akal, roh, sir, nur, dat. Nah, ada zikir dat di situ. Jadi semuanya itu menanam. Lah, nek wis sampean menanam, lah tanaman itu akan berbunga, berbuah, akan membawakan karsa yang bagus ya. Betul. Lah, sampean ditambah lagi sholawat. Kamu sesungguhnya menanam daya tauhid. Sallallahu alaihi wasallam, Allah mensolawati Nur Muhammad yang ada di dalam dirimu lewat wasilah Kanjeng Nabi. Kamu menanam daya sholawat di alam semesta. Jadi semuanya itu menanam. Jadi zikir itu nandur perkara sampean kok ngunduh apa wis kuwi hak Allah. Ngono lho. Jadi sholat seperti puasa ini juga menanam ya, ya. Ibadah itu menanam. Dan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Menggugusi Allah, mempersembahkan. Itulah menyembah Tuhan, mempersembahkan tuh. Dan Allah nggak butuh. Itu untuk panjenengan. Wong sesuk sampean sing ngunduh. Termasuk sampean ziarah. Ziarah ki sampean ya menanam. Sampeyan ning Sunan Gunung Jati ziarah, ya di Fatihahi, di sholawati, ya di syahadati, ya ditungani. Kamu menanam kepada tanah yang subur. Tanah yang subur. Kamu boleh menanam kepada tanah yang gersang, itu makam-makam yang enggak keurus itu. Tungani, sholawati, syahadati, Fatihahi itu menanam pada tanah-tanah yang kurang subur, memberi kesuburan sama mereka. Terus sampean neng makamnya Sunan Kalijogo, makamnya Sunan Bonang, makamnya Sunan Pandanaran, makamnya Syah Domba, makamnya ini Sunan Geseng, neng Pangeran Purboyo, neng Ki Ageng Wononelo, itu sampean menanam. Itu, dan tanaman itu kalau udah banyak saling mengkait mendukung. Lah selama ini wong ziarah kok golek berkah sapa? Nanam ra tau. Berkah itu ya barokah Allah, bukan barokah makhluk. Ingat, ojo ngantek golek berkah makhluk. Makhluk kok golek berkah. Lah ini makane sok klerake. Ya roh neng kono. Wali songo golek apa golek berkah sapa? Di sana kamu menanam syahadat, sholawat, Fatihah, doa. Itu jadi tanamanmu. Lah berkah Allah akan turun. Biridhoillah. Maka dikatakan ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Kita mencari ridho Allah dengan ziarah itu. Mulai neno kau ziarah. Termasuk wong tuamu, leluhurmu. Jadi kalau sampai ziarah keluar ke makam-makam orang-orang yang winasis, orang-orang yang dimuliakan itu, kamu menanam pada tanah-tanah yang subur. Lah orang tuamu, leluhurmu, mbah-mbahmu itu siapa tahu tanahnya nggak subur, dongani. Itu kamu menanam juga. Nah nanti wawane unduh-unduhane ngunduh waing pakerti haknya Allah. Lah itu semuanya adalah menanam di unsur luar, termasuk angin, syahadati, sholawati, api, tanah, air, bumi, bulan, matahari, sholawati, syahadati, makhluk-makhluk gaib, sholawati, syahadati. Kamu menanam rahmatan lil alamin itu supaya alam pribadi kamu juga dirahmati. Lah kalau sampai di rumah
ziarah pada alam pribadi. Lah pribadimu kuwi ning unsure raga, la ilaha illallah, nafsu illallah, akal la ilaha illallah, ruh Allah, rasa Allah, nur Allah. Kan ngono, dikira kan ngono kuwi Allahu. Ngono kuwi. Semuanya kan dikiranya nafi isbat fakot, terus ismul a'dham, ismu dzat, itu kan makom-makom dikir kan kayak gitu. Nah, semuanya nafi isbat. Jangan sampai panjenengan itu kleru. Nah, kembali lagi ke itu tadi loh. Semeti alam kosong. Itu sesungguhnya sampean takholi. Ya, nek sampean masuk di alam kosong, sampean itu mengosongkan dari isan-isan yang dunia. Mengosongkan diri dari kemelekatan dan keterikatan dengan dunia dan segala pernik-perniknya. Itu takholi. Kalau udah kosong bener, kamu takholi di sini. Nah, lama-lama kamu tahali, mengisi la ilaha illallah illallah Allahu sallallahu ala Muhammad, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, monggo wujudullah sifatullah nurullah datullah, afnal asma sifat dat sir, komplit itu tahali. Nah, kalau itu sudah maksimal tajali. Nah, Allah yang maha pintar mentajalikan ilmunya pada kalian. Kalian pintar. Allah mentajalikan daya kuasanya pada kalian. Kalian sakti, kuat. Nah, Allah mentajalikan sifat Al-Ghani, Al-Mughni, Ar-Razak. Kalian kaya raya. Itu. Tapi sampean tidak akan ngaku-ngaku. Jadi ego tetap tunduk sama sang super ego. Makanya jadilah dirimu yang sejati. Iya, Kang Parman. Nanti kalau sampai masuk ke alam kosong, ya kosong tenan. Nafas wae ora sadar sampean. Ana yang kosong ya kosong. Bertetaplah di situ. Berniat untuk alam kosong ya, awalannya ya. Iya. Jawab lah. Jawab. Jadi nembung ngarep ibu ning alam kosong. Iya. Kan Gusti yang kata niku. Iya. Pertama kan niatnya dulu. Bukan istilahnya langsung meneng tok, tapi ada niat. Ya, inamal amalu berniat. Itu kan azamnya mulane nek wong Jawa niki ini ilmu Jawa ya. Kelawannya berjabang bayi ingsun. Ya, bismillahirrahmanirrahim, kelawan nyebut jabang bayi ingsun, niat ingsun mlebu alam kosong. Baru sampai masuk jelas. Lah nek masuk di alam kosong, itulah masuk dalam daya gaib Tuhan. Lah nanti turun kepada sifat. Nah, ini rahasia afngal asma sifat dat sifat asma afngal sir. Nah, nanti kalau sudah masuk alam kosong, silahkan berdoa menyebut asma Allah dalam sifat-sifatnya. Di dalam Asmaul Husna kan ada 20 sifat kan ada. Ya Ghani, ya Mughni, ya Fattah, ya Razak, ya Jabbarul Mutakabir, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Rahman, ya Rahim. Kita memanggil nama-nama Allah yang sangat ya dengan segala keagungannya. Jalla Jalaluh itu kan Al-Latifu Jalla Jalaluh, Ar-Rahman Jalla Jalaluh, Ar-Rahimu Jalla Jalaluh, Al-Alimu Jalla Jalaluh, dengan segala keagungannya. Betul itu. Nah, disitulah akhirnya mustajabah ada di situ. Lah iki lakono ning nggon salatmu. Nek ning nggon salat mlebu alam kosong dhisik karo madeg. Ngadeg. Kowe ngadeg iki mlebu alam kosong dhisik. Kuwi jenenge wiladeg. Wiladeg ngadeg mlebu alam kosong, tarik nafas,
Mlebu alam kosong terus bismillahirrahmanirrahim usolli fardhol maghribi. Ya, salat rakaatin. Nah, mustaqbilal kiblati ta'alillahi ta'ala terus Allahu Akbar kan gitu. Biar sholat apa memang rasa munat ya. Nah, Di sini akan sholat ada nggak? lah ketika sampean masuk alam kosong, itu kan masuknya nanti ke nirsadar. Sadar dhisik, arep salat 5 waktu salat rogo. Nah, akhirnya sadarmu adalah sadar penghambaan. Iki aku harap nyembah Gusti Allah. Usolli ya terus bismillahirrahmanirrahim. Usolli. Ning nek sampean wiladek masuk alam kosong, ora dadi salatmu. Lah enak ngadeg terus. Nah, kalau ingin masuk dalam persujudan, masuklah dalam alam hamba. Wadkhuli fi ibad dulu. Bahwa tubuhmu itu hamba Tuhan, akalmu hamba Tuhan, nafsumu hamba Tuhan. Terus dijak bareng di dalam niat bismillahirrahmanirrahim usolli fardhon atau usolli sunnatan. Apalah monggo. Akhirnya dua tarik. Niku lah harus niat sing lafaz arti ki harus salat opo ini salah ini Mas. Nah. Ya ngasar opo-opo wis. Lah nek itu masalah sampean. Nek nggon alam kosong kan eneng ingsun. Nek wong Jawa niat ingsun salat. Nah, nggih muat dengar. Lah. Wis orang arani ngasar opo-opo. Lah, nek wis angel, lah kuwi jenenge durung jumeneng. Jumeneng dhisik. Lah engko sing nyebut kuwi wis dudu parman. Tapi ingsune parman. Usolli sunatan usolli fardhol iso mengko. Sing muni ingsune mau. Nah, jawab pertama kali jawab ingsun. Jadi dak sampean kosong. Nek kosong kan ingsunmu ora sadar. Lah engko nek wis jumeneng. Mulane disebut akimi shalah kuwi lho. Kudu jumeneng ke ingsunmu dhisik sing niat ke ingsunmu mau. Bismillahirrahmanirrahim usolli fardhon atau usolli sunatan apa ngono. Isin muni ingsunmu sing njero kae. Lah nek sampean ingsune rung muncul bubar, ndak bisa. Tuh. Ngene lho Kang Parmen. Nek ingsunmu mau wis jumeneng ning nggon wiladetmu, salatmu kusuk. Mulane akimi shalah. Tegakno salatmu kelawan ingsunmu tadi. Lah engko tegakno dongamu. Lah ning nggon ingsun mau. Paham ora? Dadi nek wis sampean semedi kosong, itu kan masuk alam nirsadar. Lah titik akhire nirsadar ya ingsun jumeneng mau mulane ning nggon huruf Arab kan ana. Alif nun alif. Ingsunmu Nur Muhammad alif ingsunnya Tuhan. Dadi sing usolli. Nah iku sing muni ingsunmu. Ora lisanmu. Paham mboten? Lek ning kono iki solusine mung praktek kan, Pak. Sing muni ingsunmu. Lah ngene lho, kan kadang sampean salat, rogone salat, ning pikirane mbok. Berarti urung tekan ingsun kuwi, urung jumeneng salatmu, durung qiyam, durung iso hakimi shalah, durung. Nah, untuk membedakan lisan dengan suara ingsun itu apa ya kan istilahnya? Dari saya masih jadi perdebatan pada situ gitu. Nek sampean masuk alam kosong, kan ketemu ingsunmu ning jero kono. Ingsun sejati, ingsun murni. Lah kuwi kon muni. Nek sampean durung ketemu kuwi, sing muni agak lisanemu. Agak mulutmu. Ada step itu. Ada stepnya. Cuman iki aja tinggo ngimami. Tinggo ngimami sing ngene wong kesuwen. Salat jamaah ndak bisa. Makanya Kanjeng Nabi menyempurnakan sholat jamaah di rumah dengan sholat-sholat sunah. Karena diejo. Sholat iki diejo tenan. Nah, met sewu. Sholat ki ya donga lah. Puja-puji karo donga. Ya ora.
Kan Allahu Akbar, kuwi puja-puji bahwa Allah Maha Agung. Terus Al-Fatihah kan ada doa, iya kana budu wa iya kana tangin ihdinas siratal mustaqim. Kan nenggon duduk di antara dua sujud, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, muliakan aku. Bukan ya, warhamni, kasih sayangilah aku. Wahdini, berilah petunjuk padaku. Warzuqni, kan berilah rezeki kepadaku, kan ngono ya. Salat ki ya donga, rumangsamu. Puja-puji dan doa. Persujudan yang isinya puja-puji dan doa. Dan di situ kamu membaca kalam-kalam Tuhan. Kan makanya wajib ada Al-Fatihah, ada surat pendek. Itu membaca kalam Tuhan. Nah, semono kuwi enak banget lah mu beragama Islam. Jadi orang mau ngembyang alor itu biar tungone ya mandi. Nah, iya kana butuh wa iya kana stangin mandi. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. Jalanan yang kau beri nikmat. Waladhdallin, bukan jalan orang yang sasaran. Nah, nanti itulah hasilnya, kamu akan terbimbing. Keputusanmu menghadapi dunia, ya kamu melihat dunia, itu terbimbing sama Tuhan. Banyak orang celaka di dalam dunianya karena salah berkeputusan, salah mengambil keputusan, salah untuk menilai dan menuju berkeputusan tadi. Lah nek sampean wis ihdinas siratal mustaqim dadi bejo mulya uripmu. Enak. Lah mulane salat itu inna sholata tanha anil fahsai wal munkar itu. Nek salatmu cecek ya iso mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Wis ngono kuwi. Tuh. Wis ora toleh. Jadi metsewu semedi alam kosong itu kamu masuk alam goibul goib. Nah, terus dat goibul uyub, dat goibul maulana. Dat goibul guyub maksudnya dat goibul gaib, dat wajibul wujud, dan dat wajibul maulana kan di situ. Nah itu nek wis sadar netanduro bahwa sesungguhnya kamu berzikir, kamu bersolawat, kamu sholat, kamu puasa, kamu zakat, kamu haji, kamu umroh, kamu bersedekah, kamu mendoakan orang lain, itu kamu menanam budi. Suatu saat bisa kamu kukup di situ. Jadi ngapunten, ojo pamre, kok ndak ora mau kelas, ora mau kelas ya kurang sip lah. Unui, piye sip. Ya. Jadi pas waktu membaca surat ihdinas siratal mustaqim, yang terbesit, mesti spontan itu. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah jalan yang kami. Sing bangsane ra ribete uripmu kuwi tinggalan yen pengen. Ya. Sampean kudu iso siratal mustaqim iku lurus ning Gusti Allah. Ihdina itu sing muni ingsunmu tadi. Nah itu rogomu, nafsumu, akalmu, ruhmu, sirmu lan datmu ki nah. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kami itu ya aku dengan segala unsur-unsurku, anasirku. Supaya ragaku terbimbing, nafsuku terbimbing, akalku terbimbing. Nek roh sir nurdat wis jelas. Nek tri memolo mau raga nafsu akalis terbimbing wis sing papat oke. Nah kan itu ingsun ning oleh. Nah niku kan kedah istilah kudu resik lan. Iya. Jadi untuk bisa memunculkan ingsun itu dari rogo nafsu akal itu harus bisa dikendalikan atau dihilangkan. Apakah itu tidak bisa ya dihilangkan ya istilahnya? Cuma dikendalikan ya. Ya dikendalikan. Itu harus bersih gitu ya istilahnya. Jiwa raga kita itu untuk menuju supaya ingsun itu tadi loh. Ya, mulanya nek sampean kok angel menembus ke situ mungkin oke.
akeh dosane. Mulane kan yo ning tirakat istighfar to. Astagfirullahaladzim, ya Ghafar. Lah kalau sudah sampai di dalamnya nanti subhanallah, subhanallah ngono ning tirakat kuwi lah. Kalau itu sudah bersih ya mulane neneng sing jenenge zikir tobat, istighfar, salat tobat, mandi tobat. Kan itu. Nanti bener-bener salatmu iki saka awal karo akhir iku ya ingsunmu sing nyembah ingsune Gusti Allah. Lah itulah namanya sembah jati, salat jati kan di situ. Lah iki nek sampean sorry ya, syahadate syahadat jati, salate salat jati, posone poso jati, zakate zakat jati, hajine haji jati utawa wis sampean Islam sejati. Kalian akan bertemu sejatinya Islam, sejatine wong selamat. Dan kamu akan menemukan yang namanya insan kamil, Nur Muhammad di dalam diri. Nah, mulanya akmaliyah itu tarekahnya banyaknya bersolawat. Nah, akhirnya Kanjeng Nabi menurunkan syafaatnya. Nah, li ridhoillah wali syafaati Rasulillah. Nah, kamu akan menemukan titik kerasulan bahwa engkau diciptakan Allah di dunia ini, diutus untuk menyempurnakan kemanusiaanmu sebagai khalifah yang rahmatan lil alamin, merahmati alam semesta, ya semesta pribadimu, ya semesta alam. Dan es komplit disebut insan kamil. Itu akhirnya bertemu yang namanya awal akhir Allah, Syedil awalin wa Syedil akhirin, Nur Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan itu. Itu insan kamil itu berarti untuk seluruh manusia, bukan untuk banyak orang-orang yang khusus. Untuk seluruh manusia. Cuman karena kita orang Islam, ya saya hanya bisa membahas orang Islam. Kalau yang lainnya kita no comment. Ya kita nggak comment karena kalau ini diberikan kepada yang bukan ahlinya, rusak. Saya bukan ahli Buddha, saya bukan ahli Hindu, saya bukan ahli Nasrani, saya bukan ahli Yahudi. Tapi mungkin ya, kita nggak tahu. Tapi jalannya tetap beda. Makanya saya katakan, kita nggak bisa mengatakan Islam, Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha, sama. Nggak bisa. Tetap beda. Jalannya berbeda. Terus tata cara dan tata laksananya pun beda. Tempat ibadahnya pun beda. Sebutan Tuhannya pun berbeda. Nah, supaya kita itu tidak tolah-toleh. Ya nek wong Islam fokusnya nang Islam ngono. Lah engko nek kita nanti menyimpulkan bahwa semua agama itu akan menemukan Nur Muhammad. Oh, aku ya ora ngerti agama selain Islam ngono lho. Kan kayak gitu. Nah, itu hak mereka, bukan hak kita. Dan mohon maaf, selamatan orang yang menungso itu hak Allah. Itu. Makanya, ya, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang bisa mengantarkan kamu kepada sisinya Allah. Agama di sisi Allah itu, ya Islam. Selamat. Mungkin ya, mungkin wong Nasrani selamat karo Nasrani ini, wong Yahudi selamat karo Yahudi ini, wong Hindu Buddha selamat karo Hindu Buddha ini, wong Islam selamat karo Islami. Itu disebut inadina indallah Islam. Tapi saya no comment untuk agama lain gitu. Saya no comment aja. Sebab ngene lho. Ya pengakuan ini dari orang Yahudi sendiri kan pernah protes toh. Jarene Musa itu agamanya Islam, padahal Yahudi. Wong dia Bani Israel lah. Ya, Nabi Ibrahim jarene Islam, padahal itu agamanya Islam. Boh. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman agamanya apa? Nabi Isa Nasrani. Tapi yang jelas intinya tauhid mereka. Dari Kanjeng Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu tauhid. Itu dalam ranah kerasulan dan kenabian. Tapi kalau sudah kesangjangan, kewangsaan, kadewatan, no comment aja. Wah, misteri, Bang Sugi. Sangat misterius. Makanya otak kita itu lemah.
Ada batasnya. Makanya jangan mengambil satu kesimpulan yang itu di luar kekuatan otak kita. Saya tidak berani mengatakan bahwa sok wong Hindu, Buddha, Nasrani, Yahudi bakal selamat. Saya juga nggak bisa mengambil keputusan itu. Wong Islam mesti bakal selamat, saya nggak tahu. No comment aja, itu hak Allah, bukan hak kita. Makanya nek wis beragama ngene iki wis rawani nyentuh kayak selamat kayak orang wis urusane awake dhewe. Ngono ya. Wis bukan ranah saya. Bukan ranah saya. Dan mohon maaf kalau saya menjawab pertanyaan jenengan. Semua manusia punya hak untuk menemukan Nurullah dan Nur Muhammad. Semuanya punya hak. Cuman banyak yang tidak mengambil hak itu. Biasanya karena hubud dunya, seneng karo dunya. Makanya ngene, awake iki ya seneng dunya, ya seneng duit to kan. Seneng duit, seneng bojo, seneng anak. Ning yo aja lali lho. Karo Gusti Allah ngono. Iya. Neng wektune ngene lho. Mulane ada dalil yang mengatakan inna sholata kanat alal mukminina kitaban mauqitan itu loh. Dalil lebih aku lali. Nah ngono kuwi. Nah ra ngono kuwi. Kon eling, kon sadar. Tuh. Lah saiki we piye ya? Pengakuan-pengakuan ini mulai dong rebutan ya. Iki mulai ra trimo ki wong Yahudi. Nenggon lu kayak iki kan agamane kudu Islam, Yahudi kok diaku Islam. Saya juga no comment kuwi aku ramen-ramen. Itu. Lah saiki Isra Mi'raj wis mulai diungkit ya. Iya ta? Nabi Musa belah laut. Saksine akeh. Kanjeng Nabi Ibrahim diobong. Saksine akeh. Nah, siapa meneh? Nabi Isa. Saksine akeh. Lah Kanjeng Nabi Isra Mi'raj saksine sapa? Itu mulai inilah kita harus benar-benar jeli dan hati-hati tenan gak urusan ini. Waduh, gue ngeri sampai di titik itu ngeri saya. Ya pokoknya ngene wae. Cuma keyakinan kita saja yang bisa. Ya, makanya kan Kanjeng Nabi itu kan uswatun hasanah ya, contoh yang baik. Mungkin para pejalan thariqah itu bisa minimal nyontoh Kanjeng Nabi, terjadilah satu trans. Kita bisa mengarungi yang namanya alam dunia, alam azam, alam misal, alam arwah, alam wahidiyat, alam wahdat, alam ahadiyat. Itu kan makom-makom alam semesta. Itu loh. Nah itu saya juga nggak berani itu disamakan dengan Isra Mi'raj. Saya nggak berani. Itu bukan ranah saya. Intinya piye carane mengkapakan Islam wae. Ngono kuwi wae. Melu ning alam kosong wis penak banget. Yes, kita ngukur lah. Ngukur kapasitas. Lah nek wis ngene iki kan terus kita harus semakin yakin bahwa Kanjeng Nabi itu benar-benar Sayyidul Awwalin wa Sayyidul Akhirin. Lah nek thariqah ora nyambung ro Kanjeng Nabi. Ya bubar wae thariqah tak dhewe ra ngono. Berarti kita ini penyesatan nanti kalau kita nggak nyambung ke Kanjeng Nabi kok ngetek thariqah. Itu seandainya saya dibredel wis ora disambungke karo sanad kan Kanjeng Nabi tak bubarke kok majelisnya. Lah ngapa? Kembangane aku nyesatke wong ngono. Dan saya sendiri nanti sesat ngono. Aku mending dadi murid, mangane dadi mursid wis ngono kuwi ndak ngono ta. Mangane dadi mursid kok dadi jolak-jaluk itu. Ribet kuwi. Pripun kan Sugi? Terjawab mboten? Ada pertanyaan. Iki rada medeni iki. Wedi aku, wedi. Aja jer-jer aku wedi. Ya, karena ada juga yang mengatakan ibadah masing-masing ada frekuensi untuk bertauhid sendiri-sendiri kan? Iya. Itu loh katanya. Walaupun aku agama ABC, tapi kan saya bertauhid itu. Ya, masing-masing orang
Ya orang Nasrani aja mengatakan mereka masuk dalam frekuensi itu. Nah, orang Hindu Buddha mereka yakin mereka masuk dalam frekuensi itu. Makanya kalau kita sudah nyinggung hal itu, nanti kan ada potensi gesekan, benturan, tabrakan. Nah, akhirnya kan ada yang namanya perang agama, toh? Ya karena itu. Mbok sampean seyakin-yakinnya sampean dengan Islammu, sampean arep yakin ke wong Nasrani mesti benturan. Sebab keyakinan itu sudah tidak bisa diperdebatkan. Makanya kita jalan yang lurus saja, sing ora nganggo gesekan, nganggo tabrakan, nganggo benturan. Ini pernah ada pengalaman. Nggih. Kali dulu nopo betul sakit-sakit frekuensi. Saya ya bisa satu frekuensi karena kita toleransi. Saya pernah diskusi sama Bante Buddha, bisa satu frekuensi karena memang titik dasar kami berdiskusi itu saling bertoleransi dan tukar pengalaman, tukar kawero. Dan ya saya menemukan pencerahan di sana. Di situ tidak terjadi geser. Tidak ada. Bahkan saya ditawari, Mbok Pak Rafiq mau jadi biksu. Terus saya mengatakan, saya sudah punya anak istri. Tidak apa-apa, anak istri nanti ditanggung. Sama jadi biksu, tidak apa-apa. Tapi ya, kembalilah ke keiman tadi. Wong nek wis yakin nang Islam, angel aku kan mlebu kono. Dan mereka pun saya suruh masuk Islam, yo angel. Lah bangane ribet ning kono ku yo wis ade fokus wae ning dhewe, nafsi-nafsi. Jadi image sewu. Bawa diri sendiri. Ya, saya membawa wangsa di situ. Wangsa itu pribadi. Ya, pribadi saya begini. Pribadi sampean selaku Bante Buddha kayak gitu. Ya kita diskusi. Ranahnya ranah pribadi, bukan ranah agama. Menunggu. Jadi saling memberi dan saling menerima. Sama-sama berjalan. Nah, masalah sesat atau tidak, wis urusanku. Aku rawani, aku dudu Gusti Allah. Tak ngono kuwi. Jadi nek wis menyinggung agama lain wis no comment. Soalnya ini lah wong Islam tok wae nang sing muni Wahabi lah, Salafi lah, ada Taklifi lah, ada Muhammadiyah, ada NU, ada Sunni, ada Syiah. Wis gudangan ya kuwi. Itu udah potensi ya, potensi gesekan, potensi benturan, tabrakan. Lah wong enek sing muni tarekat wae sesat ada. Tidak sesuai dengan ajaran ada kayak gitu. Ya tergantung kita memahami tarekat. Nah, tarekate halu yo. Ya iso halu-halu ngono kae. Saiki kan sing agak gayeng kan Ratu Adil, Satrio Piningi itu potensi kuwi. Oke sing ngaku-ngaku. Potensi konflik itu. Wah, sembuh ada ngaku ngono kuwi wae. Ya sing penting bertarekah itu golek ketenangan, golek kedamaian, golek ketenteraman kuwi wae. Terus cedhak karo Gusti Allah, padhang uripe ra ngono wae. Wes intine Gusti Allah wae. Lah wis ngono kuwi. Nah makanya kembali lagi untuk mengurangi gesekan, tabrakan, benturan, mlebu alam kosong. Nek kosong wis ra ono kemelekatan apa wae. Nah itu nanti ilmu tanazul itu dari kosong turun. Atau taroki monggo. Endingnya yang kosong tadi. Awal akhir kan. Innal sangkan pananing dumadi.